Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Tergantung adik-adik sekalian menyimak video ini di waktu apa. Kembali lagi bersama dengan Somu, Sohib Muhammadiyah. Sahabat adik-adik sekalian untuk belajar materi pendidikan kemuhammadiyahan. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Dian yang akan menemani adik-adik sekalian untuk belajar pendidikan kemuhammadiyahan. Dan hari ini materi yang akan Ustazah ajarkan kepada adik-adik yakni materi pendidikan kemuhammadiyahan kelas 8 bab 4 tentang organisasi Muhammadiyah. Dan adik-adik sekalian, video ini merupakan video part ke-1 ya, jadi nantikan selalu part kelanjutannya. Oke, langsung aja kita menuju pembahasannya. Pada video ini, Ustazah akan membahas 2 subbab. Yang pertama ada struktur organisasi Muhammadiyah, dan yang kedua adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Langsung aja kita bahas yang pertama, yakni struktur organisasi Muhammadiyah. Adik-adik sekalian, tahu nggak sih apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi di dalam organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Nah, fungsi dari adanya struktur organisasi itu agar ada kejelasan tanggung jawab, kedudukan, jalur hubungan antar unit atau bagian, dan uraian tugas. Kemudian, mari kita simak selanjutnya struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah itu ada 2. Yang pertama adalah struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal, dan yang kedua, struktur organisasi Muhammadiyah secara horizontal. Adik-adik sekalian, struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal ini dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP. Kemudian di bawahnya ada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM, yakni di tingkat provinsi. Di bawahnya lagi ada Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM, yakni di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian di bawahnya lagi ada Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM, yakni di tingkat kecamatan. Dan tingkat yang terbawah ada Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM di tingkat kelurahan atau desa. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini adalah pimpinan tertinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan sekurang-kurangnya harus terdiri dari 13 orang. Untuk pemilihan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini dipilih dan ditetapkan dalam muktamar atau musyawarah tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah dari dan atas usulan anggota pimpinan pusat yang terpilih. Kemudian, pimpinan pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya pada sidang tanwir apabila dipandang perlu dan mengusulkannya kepada tanwir. Kemudian, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM. Nah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini memimpin persyarikatan dalam wilayahnya atau dalam provinsinya dan melaksanakan setiap kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ini sekurang-kurangnya terdiri dari 11 orang dan pemilihan ketua PWM ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul calon-calon anggota PWM yang sudah terpilih dalam musyawarah wilayah atau musywil. Kemudian, pimpinan wilayah Muhammadiyah dapat mengusulkan tambahan anggota apabila dipandang perlu, kemudian dimintakan ketetapan oleh atau dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM.
Pimpinan daerah Muhammadiyah ini memimpin persyarikatan dalam daerahnya atau kabupaten atau di kotanya, serta melaksanakan setiap kebijakan dari pimpinan di atasnya atau pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pimpinan daerah Muhammadiyah ini sekurang-kurangnya harus terdiri dari 9 orang. Untuk pemilihan ketua PDM ditetapkan oleh PWM dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam musyawarah daerah atau musda. Kemudian pimpinan daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya, kemudian dimintakan ketetapan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Selanjutnya, pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM. Pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM ini sekurang-kurangnya harus terdiri dari 7 orang. Kemudian, untuk pemilihan ketua ditetapkan oleh pimpinan daerah dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan cabang terpilih yang telah disahkan dalam musyawarah cabang atau muscap. Pimpinan cabang Muhammadiyah dapat mengusulkan tambahan anggotanya yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan yang terakhir, pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM. Pimpinan ranting Muhammadiyah ini memimpin persyarikatan dalam rantingnya, yakni di daerah di desanya atau kelurahannya, dan melaksanakan kebijakan dari pimpinan di atasnya. Kemudian sekurang-kurangnya harus terdiri dari 5 orang, ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk 1 masa jabatan dari calon-calon yang dipilih. Kemudian pemilihan ketua ditetapkan oleh pimpinan cabang dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan ranting yang terpilih dalam musyawarah ranting atau musyran. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah dapat mengusulkan tambahan anggotanya pada musyawarah ranting yang kemudian dimintakan ketetapan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian masa jabatan pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting Muhammadiyah adalah 5 tahun masa jabatan. Selanjutnya adik-adik kita lanjutkan untuk struktur organisasi Muhammadiyah secara horizontal. Struktur organisasi Muhammadiyah secara horizontal ini terdiri dari unsur pembantu pimpinan. Unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah ini ada 2 unsur, yang pertama majelis dan yang kedua ada lembaga. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Karena sebagai pelaksana sebagian tugas pokok Muhammadiyah, maka majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nama-nama majelis di lingkungan Muhammadiyah diantaranya ada majelis tarjih dan tajdid, ada majelis pendidikan kader, majelis tablik, majelis pustaka dan informasi, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis pendidikan tinggi, majelis wakaf dan kehartabendaan, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pelayanan sosial, majelis pembina kesehatan umat, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis hukum dan hak asasi manusia, serta majelis lingkungan hidup. Kemudian lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Karena itu, lembaga dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Pimpinan wilayah dan juga pimpinan daerah apabila dipandang perlu dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya. Untuk nama-nama lembaga di lingkungan Muhammadiyah diantaranya adalah Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh, Lembaga Penanggulangan Bencana,
Lembaga Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, serta Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan. Ketentuan tentang tugas dan pembentukan UPP atau unsur pembantu pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Susunan majelis dan lembaga dapat berubah dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan diputuskan dalam rapat pimpinan pusat yang terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah. Nah, jadi itu tadi adik-adik struktur organisasi Muhammadiyah, baik struktur organisasi secara horizontal maupun struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal. Sampai di sini dulu adik-adik. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan adik-adik sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama sekolah, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Tunggu selalu video kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan follow Instagram Somu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.